sendiri di sini sebenarnya bukan yang langsung berhubungan dengan pasien-pasien COVID, tapi lingkungan rumah sakit ini sudah menerima yang namanya pasien-pasien COVID. Nah, terutamanya di sini di ruangan operasi, di mana ruangan operasi ini adalah banyak tindakan-tindakan yang berhubungan dengan mulut, hidung, dan mata. Jadi gimana di lingkungan rumah sakit ini semuanya sudah terpapar. Jadi kalau misalkan kita yang ada di rumah sakit ini tidak namanya mempunyai multivitamin yang sangat bagus, jadi walaupun kita nih di rumah sakit punya APD lengkap, punya sarung tangan dan segala macamnya, kalau imunitas tubuh kita turun, otomatis walaupun APD kita lengkap itu akan terpapar atau positif. Nah, alhamdulillahnya KIPI udah 2 kali, itu udah 2 kali tes, alhamdulillah negatif, dan banyak juga beberapa teman yang ada di rumah sakit ini tanpa gejala tapi positif. Jadi nggak ada gejala sama sekali, nggak ada yang namanya inkubasi 5 hari misalkan batuk, terus sakit tenggorokan dan lain, tapi itu positif. Maka kalau misalkan kita sudah dinyatakan positif dari tes pertama, maka kita bakal lanjut ke tes berikutnya. Nah, dalam tes berikutnya itu masih panjang, ada tes yang namanya radiologi atau oral, terus juga kita bakal ada tes swab lagi yang memasukkan alat ke dalam hidung untuk mengambil cairannya, sehingga baru terbukti yang namanya positif atau tidaknya COVID. Jadi kalau misalkan kita sekarang yang sehat ini tanpa gejala, nah kemungkinan kita bisa membawa yang namanya virus tersebut. Tidak tahu kita positif atau tidak. Jadi kalaupun misalkan kita sudah menutup dengan alat-alat pelindung diri, yang diserang adalah imun tubuh kita. Nah, jadi alhamdulillah bersyukur banget kita punya yang namanya obat segala macam penyakit, yaitu Melia Propolis, yang udah dianjurkan, yang udah ada di surat An-Nahl ayat 6869. Jadi beruntung banget, bersyukur banget karena kita punya Melia Propolis. Jadi memang benar-benar untuk melawan virus ini bukan cuma sekedar APD, bukan cuma sekedar masker dan lain-lainnya, tapi adalah imunitas tubuh kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang ya, kalau dibilang, kalau misalkan kita sebagai perawat ini bukan garda terdepan tapi garda terakhir. Jadi ketika terakhir setelah orang yang namanya udah terpapar dan lemah harus datang ke rumah sakit gitu. Nah, jadi buat teman-teman member Melia yang sedang berjuang mensosialisasikan produk, mensosialisasikan yang namanya untuk ekonomi lebih baik dan segala macam, nah teman-teman adalah garda terdepan. Teman-teman yang sedang menolong, teman-teman yang sedang dimana teman-teman mensosialisasikan produk, itu otomatis kita sebagai member Melia adalah memutuskan mata rantai yang namanya penyebaran COVID. Nah, jadi teman-teman bersyukur banget, berbanggalah teman-teman berjuang gitu. Jadi jangan sampai kita yang mensosialisasikan tapi kita tidak konsumsi yang namanya produk. Ya, jadi kalau misalkan orang yang di rumah sakit aja udah pakai APD lengkap, itu bisa yang namanya positif. Bahkan dalam masa inkubasi 14 hari tiba-tiba udah drop. Tiba-tiba 14 hari itu udah pakai ventilator. Ventilator itu adalah alat yang namanya untuk membantu yang namanya pernapasan. Jadi alat yang membantu pernapasan kita. Nah, itu banyak di lingkungan kita pun banyak yang 5 hari belum ada tanda gejala, 7 hari belum ada gejala, sampai 10 hari ke 14 harinya tiba-tiba langsung drop. Dropnya tersebut pun langsung menyerang pernapasan sampai kita nggak bisa napas gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa sehat-sehat aja maka kita nggak konsumsi propolis, dan kita udah merasa aman pakai APD dan segala macam, terus kita udah social distancing dan segala macam. Nah, itu jangan sampai kita ngomong tentang propolis terus tapi kita sendiri, keluarga kita sendiri nggak konsumsi. Dan saya percaya banyak member-member Melia itu pasang status, update status dan segala macam tentang propolis. Kemungkinan yang pasang status dan segala macam pun nggak konsumsi propolis.
Jadi jangan sampai hanya memasang status tapi tidak konsumsi ataupun tidak stok produk gitu. Karena kita bukan hanya menyampaikan informasi, tapi dari kita sendiri sebagai member sendiri yang harus konsumsi beserta keluarga kita. Karena memang bahaya banget, banyak tanpa gejala yang udah datang ke rumah sakit itu adalah yang tinggal 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian meninggal. Terutama di lingkungan rumah sakit GP sendiri itu banyak yang datang dalam waktu 2-3 hari kemudian meninggal gitu. Yang awalnya datang itu masih bisa napas, masih bisa main handphone dan segala macam, 3 hari kemudian udah meninggal. Nah, jadi yang diserang itu imunitas tubuh. Jadi kalau misalkan imunitas tubuh kita baik, terus juga yang namanya ABS kita bagus ya. Jadi di sini pun ada beberapa perawat juga yang imunnya itu ya bagus karena stres. Karena dia punya anak kecil, pikirannya adalah udah nggak tahu lagi, pikirannya udah mau ya udah mungkin mati gitu, bentar lagi mati gitu. Jadi untuk proses penyembuhannya lama dan obatnya pun di sini nggak ada. Kita cuman dapatkan yang namanya vitamin, jadi vitamin C tablet kayak gitu, vitamin C untuk demam, paracetamol dan segala macam. Jadi nggak ada obat khusus buat corona ini. Jadi benar-benar hanya untuk meningkatkan imun tubuh melawan corona ini dan juga happy. Jadi kalau misalkan kita stres, otomatis langsung memberatkan sampai akhirnya corona tadi berkembang biak lebih cepat di tubuh kita. Jadi bersyukur tadi ya punya propolis dikonsumsi. Bagi yang stoknya tinggal dikit, segera stoklah banyak-banyak karena kita konsumsi sebelum ada corona mungkin hanya 3 kali 10 tetes. Nah kalau misalkan sudah di zaman corona ini, apalagi kita puasa, berarti kita harus lebih meningkatkan yang namanya dosis. Benar yang dikatakan oleh Dokter Kurnia. Nah kalau Dokter Kurnia menyarankan 3 kali 20 tetes minimal. Saya sendiri pun nggak pakai tetes lagi, jadi langsung tuang. Kenapa? Karena ngerasa badan ini udah stres juga gitu kan, setiap harinya kontak dengan pasien, di mana pasiennya ada yang positif, ada yang negatif, tapi ternyata 3 hari kemudian ternyata positif pasien yang kita pegang dan segala macamnya. Nah jadi nggak pakai tetes lagi, langsung tuang, gimana setelah kontak dengan pasien itu minum terus. Dan berpikir insya Allah dengan minum propolis insya Allah aman gitu. Jadi teman-teman kalau dari GP dalam masa pandemi ini dan kita sedang menghadapi bulan Ramadan, tubuh kita itu banyak cairan-cairan berkurang, maka harus ditingkatkan yang namanya dosis. Dan pastikan misalkan stok tinggal 1 botol, 2 botol, segera stok. Jangan pikirkan uang. Karena kalau misalkan kita mikirkan uang, tapi kalau kita udah sakit, satu keluarga aja dalam keluarga kita ada yang sakit, otomatis ini yang langsung berhubungan langsung. Karena semuanya rumah sakit ini rujukan, semuanya akan dibawa ke rumah sakit, semuanya bakal dikarantina, stres dan segala macamnya. Dengan minum vitamin itu nggak akan bisa. Jadi sebelum kita terpapar atau sebelum kita terkena, minumlah propolis secara rutin dan jangan stop selama pandemi ini belum berakhir. Jadi segera stok banyak-banyak, bukan untuk apa-apa, tapi buat melindungi diri kita sendiri untuk meningkatkan yang namanya imunitas. Karena cuma itu yang bisa melawan yang namanya corona, nggak ada obat lain selain meningkatkan imunitas kita. Nah itu aja dari Gipi ya, karena di sini dingin banget AC-nya. Oke, terima kasih Bu Gipi. Bu Gipi kemarin ikut 2 kali tes negatif ya? Iya, 2 kali. Oh, subhanallah. Itu ya luar biasa. Masya Allah, Bunda. Jangan takut dengan virus-virus karena Bu Gipi udah tes tuh negatif. Kita nggak usah tes, jadi aman.